Halo Sobat Sejarah, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sih rasanya hidup di tengah denyut nadi perdagangan rempah terbesar di Asia Tenggara? Coba bayangin. Atau bagaimana sebuah kerajaan kecil bisa menjelma menjadi kekuatan maritim yang disegani. Hari ini kita akan menjelajah lorong waktu, menyingkap kisah megah kerajaan Islam Banten. Banten. Nama ini mungkin akrab di telinga kita sebagai salah satu provinsi di ujung barat Pulau Jawa. Tapi jauh sebelum menjadi provinsi, tanah ini adalah saksi bisu kejayaan sebuah kerajaan Islam yang mengukiri sejarah gemilang. Dan waktu itu Kesultanan Banten bukan sekadar nama, melainkan sebuah narasi tentang kekuatan ekonomi, politik, dan budaya yang luar biasa. Dan di video ini kami sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta akan menceritakan tentang sejarah kerajaan Islam Banten. Pantengin terus ya sampai selesai guys. Mari kita sedikit mundur ke abad 16. Saat itu Banten masih di bawah pengaruh kerajaan Pajajaran. Namun seperti yang kita tahu, sejarah itu bergerak dinamis. Datanglah seorang ulama besar, salah satu wali songo yang karismatik. Siapa lagi kalau bukan Sunan Gunung Jati. Beliau dengan dukungan dari Demak dan Cirebon berhasil menancapkan panji-panji Islam di Banten sekitar tahun 1524-1526. Uniknya Sunan Gunung Jati tidak langsung menduduki tahta. Dia justru menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada putranya Maulana Hasanuddin, yang kemudian resmi dinobatkan sebagai Sultan pertama Sultan Banten pada tahun 1552. Nah, pernah terpikirkan mengapa Sunan Gunung Jati memilih untuk tidak menjadi raja? Apa strategi besar di baliknya? Ini sekedar bukan suksesi biasa, tapi sebuah visi jangka panjang untuk membangun fondasi Islam yang kokoh di tanah Jawa bagian barat. Menurut Prof. Dr. Azru Madi Azra, seorang sejarawan terbuka dan cendekiawan Muslim dari Indonesia, mantan Rektor UI Syarif Hidayatullah Jakarta, penyebaran Islam di Nusantara termasuk Banten seringkali melibatkan strategi damai melalui perdagangan dan dakwah yang akomodatif. Pendirian Kesultanan adalah puncak dari proses ini, yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan sistem politik lokal. Kalau kita bicara tentang Banten, tidak bisa lepas dari satu komoditas yang sangat berharga, lada. Lada adalah emas hitam pada masanya. Banten menjadi pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara, menarik pedagang dari Tiongkok, India, Arab, Persia, bahkan Eropa. Puncak kejayaan Banten terjadi di bawah kepemimpinan salah satu sultan paling legendaris, Sultan Ageng Tirtayasa, memerintah pada tahun 1651 sampai 1683. Beliau adalah sosok visioner yang gigih mempertahankan kemerdekaan Banten dari cengkeraman VOC Belanda. Beliau ingin Banten menjadi pusat perdagangan maritim yang benar-benar independen dan berdaulat. Bayangkan, di era ketika bangsa-bangsa Eropa mulai menancapkan kuku kolonialismenya, Sultan Ageng Tirtayasa berani melawan. Apa yang membuat beliau begitu tangguh? Bagaimana ia bisa membangun kekuatan ekonomi dan militer yang mampu bersaing dengan VOC? Menurut Prof. Dr. Susanto Zuhdi, guru besar sejarah maritim dari Universitas Indonesia, dalam banyak karyanya menjelaskan bahwa kekuatan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa tidak hanya terletak pada kekayaan lada, tetapi juga pada kemampuan diplomatik dan jaringan perdagangannya yang meluas. Sultan Ageng Tirtayasa bahkan menjalin hubungan dagang hingga ke Iran dan Mughal India untuk menghindari monopoli VOC.
Dia juga memperkuat armada laut dan membangun benteng pertahanan. Ini menunjukkan kecerdasan strategi yang luar biasa. Sayangnya kejayaan tidak selalu abadi. Seperti kisah-kisah besar lainnya, Banten juga mengalami masa surut. Pemicunya konflik internal dan campur tangan licik VOC. Sekitar tahun 1680 terjadi perpecahan pahit antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya sendiri, Sultan Haji, Sultan Abu Nashar Abdul Qahar. VOC yang sudah lama mengincar kekayaan Banten tentu tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka memihak Sultan Haji, dan dengan bantuan militer VOC, Sultan Haji berhasil merebut kekuasaan. Sultan Ageng Tirtayasa yang gagah berani akhirnya ditangkap dibuang ke Batavia pada tahun 1683. Kisah ini mengajarkan kita tentang bahaya perpecahan internal. Bagaimana sebuah kerajaan besar bisa runtuh bukan hanya karena musuh dari luar, tapi juga karena keretakan dari dalam. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari tragedi ini. Menurut Prof. Dr. Sartono Kartodirjo, Sejarah Terbuka Indonesia, dalam bukunya Pengantar Sejarah Indonesia Baru dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan, seringkali menyoroti bagaimana politik adu domba atau divide et impera menjadi senjata ampuh kolonialisme. Konflik di Banten adalah contoh nyata bagaimana VOC memanfaatkan kelemahan internal untuk menguasai dan menghancurkan kedaulatan sebuah kerajaan. Setelah Sultan Haji berkuasa, Banten terikat perjanjian yang sangat-sangat merugikan, membuat VOC leluasa memonopoli perdagangan lada. Ini adalah awal kemunduran yang tak terhindarkan. Meski telah runtuh pada tahun 1832, warisan kerajaan Banten tak pernah pudar. Ketika kalian mengunjungi Banten lama, kalian akan merasakan jejak-jejak kejayaan yang masih terasa. Kita bisa melihat kemegahan Masjid Agung Banten dengan arsitektur unik. Lalu ada keruntuhan Keraton Surosoan dan Keraton Kaibon yang menjadi saksi bisu pusat kekuasaan. Jangan lupa juga dengan benteng Spellwijk yang meskipun dibangun oleh VOC, namun erat kaitannya dengan sejarah interaksi mereka dengan Banten. Dan tentunya ada Meriam Ki Amuk, sebuah simbol kekuatan militer Banten di masa itu. Peninggalan-peninggalan ini bukan hanya bangunan tua loh. Mereka adalah sumber belajar yang tak ternilai. Apa yang bisa kita pelajari dari cara nenek moyang kita membangun peradaban yang begitu maju? Bagaimana mereka menciptakan akulturasi budaya yang indah seperti yang terlihat di Masjid Agung Banten? Menurut Dr. Uka Chandra Sasmita, seorang arkeolog dan sejarawan yang banyak meneliti situs Banten lama, peninggalan fisik ini adalah bukti konkret tentang kemajuan peradaban Banten sebagai berbagai bidang, yaitu arsitektur, irigasi, seni, dan terutama toleransi beragama yang tercermin dari peninggalan keraton. Ini menunjukkan bahwa Banten adalah kota kosmopolitan yang terbuka. Dilanjut dengan saya dari interpretasi. Kita mungkin sering mendengar cerita tentang kerajaan Banten sebagai pusat perdagangan lada atau perjuangan heroik melawan VOC. Namun, lebih dari sekedar fakta kronologis, sejarah juga tentang bagaimana kita menafsirkan peristiwa dan tokoh di masa lalu. Apa sebenarnya makna di balik kejayaan dan keruntuhan Banten? Hari ini kita akan menyelami beragam interpretasi para ahli tentang kerajaan Islam Banten. Ya. Ketika kita membahas Banten, hal pertama yang terlintas mungkin adalah perdagangan lada. Memang komoditas ini menjadikan Banten sangat kaya. Para pedagang dari Tiongkok, India, Arab, Persia, hingga Eropa berbondong-bondong datang. Bahkan Cornelius de Houtman pada tahun 1596 menyebut Banten sebagai Amsterdam van Java. Tapi, apakah Banten hanya sebatas pusat perdagangan? Prof. Dr. Susanto, guru besar sejarah maritim dari Universitas Indonesia, dalam banyak karyanya memberikan interpretasi
narasi bahwa Banten lebih dari sekedar kota atau pelabuhan biasa. Banten adalah sebuah peradaban maritim. Interpretasi ini berarti bahwa identitas dan kekuatan Banten tidak hanya berasal dari daratan, melainkan dari laut. Masyarakat memiliki keahlian navigasi, jaringan dagang internasional, dan kemampuan untuk mengelola pelabuhan yang kompleks. Laut adalah denyut nadi kehidupan, sumber kekayaan, dan jalur ekspansi pengaruh mereka. Banten, menurut Prof. Susanto Sudi, adalah contoh nyata bagaimana Islam dapat berkembang di wilayah pesisir dan menjadi kekuatan ekonomi global melalui jalur maritim. Stop. Mari kita bicara tentang Sultan Ageng Tirtayasa, salah satu sultan yang sering diinterpretasikan sebagai simbol perlawanan gigih terhadap monopoli VOC. Beliau menolak keras dominasi Belanda dan berjuang mati-matian untuk mempertahankan kedaulatan Banten. Namun, ada juga interpretasi lain yang melihat Sultan Ageng Tirtayasa sebagai seorang realis politik yang cerdas. Prof. Dr. Azumardi Azra, seorang sejarawan terkemuka dan cendekiawan muslim, pernah mengemukakan bahwa perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa bukan semata-mata karena kebencian buta terhadap Belanda. Menurut interpretasi Prof. Azra, perlawanan itu untuk mempertahankan dan memaksimalkan keuntungan ekonomi Banten. Sultan Ageng Tirtayasa tahu bahwa monopoli VOC akan mencekik perdagangan lada yang berarti menghancurkan sendi ekonomi kerajaan. Jadi, perlawanannya adalah upaya rasional untuk menjaga kemerdekaan ekonomi dan politik Banten. Beliau menjalin aliansi dengan bangsa-bangsa lain seperti Inggris dan Denmark, bahkan Iran, untuk menciptakan persaingan besar dan melemahkan dominasi VOC. Ini menunjukkan kecerdasan diplomatik dan pemikiran yang strategis yang jauh ke depan. Kisah kejatuhan Banten yang ditandai dengan konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya Sultan Haji memang tragis. Seringkali ini diinterpretasikan sebagai kelemahan internal yang dimanfaatkan VOC. Tapi Prof. Dr. Susanto Kadirjo, sejarawan besar yang dikenal dengan pendekatan multidimensionalnya, menginterpretasikan peristiwa ini sebagai bagian dari strategi kolonialisme VOC yang lebih besar. Dalam karyanya Pemberontakan Petani Banten 1888, Prof. Susanto menyoroti bahwa VOC secara sistematis menggunakan politik Divide et Impera atau adu domba untuk melemahkan kerajaan-kerajaan di pribumi atau di Banten. Kejatuhan Banten menurut interpretasi ini bukanlah sekedar kecelakaan karena konflik keluarga, melainkan hasil dari perencanaan matang VOC untuk menguasai pusat perdagangan Anda. Sultan Haji mungkin menjadi pion dalam permainan VOC untuk menawarkan kekuasaannya, semu dengan imbalan hilangnya kedaulatan sejati Banten. Interpretasi ini menegaskan bahwa VOC adalah aktor aktif yang memanipulasi situasi, bukan sekedar penonton yang kebetulan melihat konflik internal. Jejak-jejak kerajaan Banten masih bisa kita saksikan hingga hari ini, terutama di kawasan Banten Lama, ada Masjid Agung Banten, Runtuhan Keraton Surosoan, dan Banteng Spesifik. Lantas, bagaimana ini menginterpretasikan warisan di masa kini? Dr. Uka Sarasmita, seorang arkeolog dan sejarawan yang banyak meneliti situs Banten, menginterpretasikan peninggalannya sebagai bukti kemajuan peradaban yang inklusif dan terbuka. Arsitektur Masjid Agung Banten memadukan unsur Jawa, Arab, dan Tiongkok serta keberadaan vihara di dekat keraton, menunjukkan adanya akulturasi budaya dan toleransi beragama yang tinggi pada masa. Oke, mungkin sekian dari materi saya. Untuk memahami kerajaan Banten, kita punya beberapa jenis sumber utama. Yang pertama, sumber lokal, seperti Babat Banten, yang di dalamnya menceritakan tentang Syarif Hidayatullah dan anaknya Maulana Hasanuddin dalam menaklukkan Banten dan Sunda Kelapa. Lalu yang kedua, ada sumber asing, yakni arsip-arsip VOC. Arsip ini adalah kumpulan surat menyurat, laporan intelijen, catatan transaksi dagang, hingga laporan perang yang sangat detail dari sudut pandang Belanda. Selain itu, juga ada catatan perjalanan para pedagang Eropa lainnya seperti Portugis, Inggris yang pernah singgah di Banten. Yang ketiga, ada sumber arkeolog atau benda-benda peninggalan seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosoan, Benteng Spelwich, serta berbagai artefak lainnya. Dari beberapa sumber yang disebutkan di atas, kita tidak bisa langsung menelan
mentah-mentah semua informasi dari sumber tersebut. Contohnya, Babat Banten. Naskah ini sangat berharga karena menunjukkan bagaimana masyarakat Banten melihat diri mereka dan sejarah mereka. Namun, babat ini tidak semuanya membahas tentang fakta-fakta, melainkan ada tambahan unsur-unsur mitos, legenda, atau hiperbola yang bertujuan untuk mengagung-agungkan tokoh atau peristiwa pada waktu itu. Profesor Dr. Azumardi Azra dalam kajian historiografi Islam menegaskan bahwa sumber-sumber tradisional seperti babat tidak semata-mata menyampaikan fakta kronologi saja, tetapi lebih berfungsi sebagai ekspresi kultural dan alat legitimasi, sehingga harus dibaca sebagai kebenaran internal, bukan faktual mutlak. Lalu arsip VOC. Sumber ini dikenal sangat detail dan faktual tentang data perdagangan, nama tokoh, dan tanggal. Ini sangat membantu rekonstruksi kronologi. Tapi apakah arsip VOC ini sepenuhnya objektif? Tentu saja tidak, karena arsip VOC ditulis dari sudut pandang penjajah. Tentu saja mereka akan cenderung membenarkan tindakan mereka dan merendahkan perlawanan pribumi sebagai pemberontak dan menggambarkan pemimpin lokal sebagai pihak yang jahat dan tidak rasional jika menghalangi kepentingan mereka. Contohnya, saat VOC menulis tentang konflik Sultan Agung Tirtayasa dan Sultan Haji, mereka akan menekankan bahwa mereka membantu Sultan Haji untuk menegaskan ketertiban, padahal mereka sedang menjalankan politik adu domba untuk menghancurkan Banten dan menguasainya. Selanjutnya, Profesor Dr. Susanto Zuhdi yang fokus pada sejarah maritim sering menunjukkan bagaimana temuan arkeolog dapat menjadi pembanding objektif terhadap catatan tertulis, misalnya keramik dari Tiongkok, Eropa, dan Timur Tengah yang ditemukan di Banten. Secara fisik membuktikan klaim tentang catatan asing tentang ramainya perdagangan di sana. Keberadaan sisa-sisa infrastruktur seperti saluran air dan dermaga juga menguatkan narasi tentang kemajuan teknisi dan tata kota. Saat kita membandingkan narasi dari Babat Banten, arsip VOC, dan temuan arkeolog lainnya, kita bisa mulai melihat pola, mengidentifikasi perbedaan, dan titik temu. Disitulah letak kerja keras seorang sejarawan. Mereka tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan, lalu menyusunnya menjadi narasi yang mudah dipahami. Nah, baik Sobat Sejarah, jadi kita melihat kerajaan Islam Banten dari berbagai interpretasi, teman-teman. Dan kita menyadari bahwa sejarah itu kaya akan makna. Sejarah itu bukan sekedar deretan peristiwa, melainkan narasi yang bisa ditafsirkan dari beragam sudut pandang dan diperkaya oleh para penelitian ahli, teman-teman. Nah, jadi kisah Banten mengajarkan kita tentang kompleksitas kekuasaan, dinamika perdagangan global, dan perjuangan tiada henti untuk kedaulatan. Ini adalah cermin bagi kita, teman-teman, untuk memahami asal-usul bangsa dan mengapresiasi warisan budaya, agar diambil nih pelajarannya untuk di masa depan nanti lah buat kita semua. Nah, jadi gitu aja ya teman-teman, semoga video ini memberikan perspektif baru tentang kerajaan Islam Banten. Jadi interpretasi mana yang resonan bagi kalian, teman-teman? Yuk berikan kolom komentar di bawah ini, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.